Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain oleh Dale Carnegie. Bagian 1, Teknik-teknik dasar dalam menangani manusia, bab 1. Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Part ketiga. Tatkala kita berurusan dengan manusia, mari kita mengingat bahwa kita tidak berurusan dengan makhluk logika. Kita berurusan dengan makhluk penuh emosi, makhluk yang penuh dengan prasangka dan dimotivasi oleh rasa bangga dan sombong. Kritik pedas menyebabkan Thomas Hardy, salah seorang novelis terbaik yang pernah ada dalam sejarah sastra Inggris, menolak selamanya untuk menulis fiksi. Kritik telah membuat Thomas Chatterton, penulis puisi terkenal Inggris, bunuh diri. Benjamin Franklin yang tidak bijaksana dalam masa mudanya menjadi sangat diplomatis, begitu mahir dalam menangani hubungan sesama manusia, sehingga dia dijadikan duta besar Amerika untuk Perancis. Rahasia suksesnya? Saya tidak akan bicara hal buruk tentang seorang pun, dan hanya membicarakan hal yang baik tentang semua orang. Semua orang bodoh bisa mengkritik, mencerca, dan mengeluh, dan hampir semua orang bodoh melakukannya. Namun, perlu karakter dan kontrol diri untuk mengerti dan memberi maaf. Seorang yang berjiwa besar akan memperlihatkan kebesarannya, ujar Carlyle, dari cara dia memperlakukan orang kecil. Bob Hoover, seorang pilot penguji terkenal yang sering tampil dalam pertunjukan udara, kembali pulang ke rumahnya di Los Angeles dari sebuah pertunjukan udara di San Diego. Seperti yang dijelaskan dalam majalah Flight Operations, pada ketinggian 300 kaki di udara, kedua mesinnya mendadak berhenti. Dengan manuver yang sangat terampil, dia berhasil mendaratkan pesawatnya dengan selamat. Namun pesawat itu rusak parah meski tak seorang pun yang cedera. Tindakan Hoover yang pertama setelah pendaratan darurat itu adalah memeriksa bahan bakar pesawat. Persis seperti yang dia curigai, pesawat baling-baling Perang Dunia Kedua yang telah diterbangkannya itu ternyata diberi bahan bakar untuk jet, bukannya bensin. Begitu kembali ke bandara, dia minta bertemu dengan mekanik yang telah merawat pesawatnya. Lelaki muda itu sakit karena rasa takut akan kesalahannya. Air mata bercucuran mengalir di wajahnya begitu Hoover datang mendekat. Dia baru saja hampir menyebabkan sebuah pesawat yang sangat mahal hancur dan nyaris menyebabkan 3 nyawa melayang. Anda bisa membayangkan kemarahan Hoover. Setiap orang tentunya berharap caci maki yang keluar dari lidah pilot tersebut atas kecerobohan seorang mekanik. Tapi Hoover tidak memarahi mekanik itu. Dia bahkan tidak mengkritiknya. Sebaliknya, dia memeluk bahu sang mekanik dan berkata, "Untuk menunjukkan pada Anda bahwa saya yakin Anda tidak akan pernah melakukannya lagi, saya ingin Anda merawat F-51 saya besok." Seringkali orang tua tergoda untuk mengkritik anak-anak mereka. Anda mengharapkan saya berkata jangan, tapi saya bukan hendak mengatakan itu. Saya sekedar hendak berkata, sebelum Anda mengkritik mereka, baca salah satu jurnal klasik Amerika. Ayah juga lupa. Sebenarnya, itu mulanya muncul sebagai satu editorial dalam majalah People's Home Journal. Kami mencetaknya kembali di sini atas izin si penulis seperti yang dimuat dalam Reader's Digest. Ayah juga lupa adalah satu dari tulisan-tulisan kecil yang ditulis cepat dengan perasaan tulus, menggugah hati begitu banyak pembaca, sehingga menjadi satu tulisan cetak ulang yang abadi dan disukai. Sejak munculnya pertama kali, Ayah juga lupa telah diproduksi kembali dalam ratusan majalah dan dalam koran-koran di seluruh negeri. Artikel itu sudah dicetak ulang hampir dalam semua bahasa yang ada. Saya memberi izin untuk ribuan orang yang berharap membacanya dari sekolah, gereja, dan ruang kuliah. Tulisan itu telah diudarakan dalam peristiwa dan program-program yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh aneh, periodical akademi ikut menggunakannya, dan juga majalah-majalah sekolah menengah. Kadang-kadang satu tulisan kecil tampaknya secara misterius bisa berhasil. Yang satu ini sudah pasti begitu. Ayah juga lupa oleh W. Livingstone Larned. Dengar nak,
Ayah mengatakan ini pada saat kau terbaring tidur. Sebelah tangan kecil merayap di bawah pipimu dan rambutmu yang keriting pirang lengket pada dahimu yang lembab. Ayah menyelinap masuk seorang diri ke kamarmu. Baru beberapa menit yang lalu, ketika ayah sedang membaca koran di ruang perpustakaan, satu sapuan sesal yang amat dalam menerpa. Dengan perasaan bersalah, ayah datang masuk menghampiri pembaringanmu. Ada hal-hal yang ayah pikirkan, nak. Ayah selama ini bersikap kasar kepadamu. Ayah membentakmu ketika kau sedang berpakaian hendak pergi ke sekolah, karena kau cuma menyekam mukamu sekilas dengan handuk. Lalu ayah lihat kau tidak membersihkan sepatumu. Ayah berteriak marah tatkala kau melempar beberapa barangmu ke lantai. Saat makan pagi, ayah juga menemukan kesalahan. Kau meludahkan makananmu. Kau menelan terburu-buru makananmu. Kau meletakkan sikumu di atas meja. Kau mengoleskan mentega terlalu tebal di rotimu. Dan begitu kau baru mulai bermain, dan ayah berangkat mengejar kereta api, kau berpaling dan melambaikan tangan sambil berseru, "Selamat jalan, ayah!" Dan ayah mengerutkan dahi, lalu menjawab, "Tegakkan bahumu." Kemudian semua itu berulang lagi pada sore hari. Begitu ayah muncul dari jalan, ayah segera mengamatimu dengan cermat, memandang hingga lutut, memandangmu yang sedang bermain kelereng. Ada lubang-lubang pada kaos kakimu. Ayah menghinamu di depan kawan-kawanmu, lalu menggiringmu untuk pulang ke rumah. Kaos kaki mahal, dan kalau kau yang harus membelinya, kau akan lebih berhati-hati. Bayangkan itu, nak. Itu keluar dari pikiran seorang ayah. Apakah kau ingat nantinya ketika ayah sedang membaca di ruang perpustakaan, bagaimana kau datang dengan perasaan takut, dengan rasa terluka dalam matamu? Ketika ayah terus memandang koran, tidak sabar karena gangguanmu, kau jadi ragu-ragu di depan pintu. "Kau mau apa?" semprot ayah. Kau tidak berkata sepatah pun, melainkan berlari melintas dan melompat ke arah ayah. Kau melemparkan tanganmu melingkari leherku dan mencium. Tangan-tanganmu yang kecil semakin erat memeluk dengan hangat. Kehangatan yang telah Tuhan tetapkan untuk mekar di hatimu dan yang bahkan pengabaian sekalipun tidak akan mampu melemahkannya. Dan kemudian kau pergi, bergegas menaiki tangga. Nah, sesaat setelah itu koran jatuh dari tangan ayah dan satu rasa takut yang menyakitkan menerpa. Kebiasaan apa yang sudah ayah lakukan? Kebiasaan dalam menemukan kesalahan, dalam mencerca? Ini adalah hadiah ayah untukmu sebagai seorang anak lelaki. Bukan berarti ayah tidak mencintaimu. Ayah lakukan ini karena ayah berharap terlalu banyak dari masa mudamu. Ayah sedang mengukurmu dengan kayu pengukur dari tahun-tahun ayah sendiri. Dan sebenarnya begitu banyak hal yang baik dan benar dalam sifatmu. Hati mungil milikmu sama besarnya dengan fajar yang memayungi bukit-bukit luas. Semua ini kau tunjukkan dengan sikap spontanmu saat kau menghambur masuk dan mencium ayah sambil mengucapkan selamat tidur. Tidak ada masalah lagi malam ini, nak. Ayah sudah datang ke tepi pembaringanmu dalam kegelapan, dan ayah sudah berlutut di sana dengan rasa malu. Ini adalah sebuah rasa tobat yang lemah. Ayah tahu kau tidak akan mengerti hal-hal seperti ini kalau ayah sampaikan padamu saat kau terjaga. Tapi esok hari, ayah akan menjadi ayah sejati. Ayah akan bersahabat karib denganmu dan ikut menderita bila kau menderita dan tertawa bila kau tertawa. Ayah akan menggigit lidah ayah kalau kata-kata tidak sabar keluar dari mulut ayah. Ayah akan terus mengucapkan kata-kata ini seolah-olah sebuah ritual. Dia cuma seorang anak kecil, anak lelaki kecil. Ayah khawatir sudah membayangkanmu sebagai seorang lelaki. Namun, saat ayah memandangmu sekarang, meringkuk berbaring dan letih dalam tempat tidurmu, ayah lihat bahwa kau masih seorang bayi. Kemarin, kau masih dalam gendongan ibumu. Kepalamu berada di bahu ibumu. Ayah sudah meminta terlalu banyak. Sungguh, terlalu banyak. Sebagai ganti dari mencerca orang, mari kita coba untuk mengerti mereka. Mari kita berusaha mengerti mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Hal itu jauh lebih bermanfaat dan menarik minat daripada kritik dan melahirkan simpati
toleransi, dan kebaikan hati. Untuk benar-benar mengenal semua, kita harus memaafkan semua. Seperti yang dikatakan Dr. Johnson, Tuhan sendiri tidak menghakimi orang hingga tiba pada akhir hari-harinya. Mengapa saya dan Anda harus melakukannya? Demikian bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain bagian 1 bab ke-1. Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.